Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam, saudara pengurus Masjid Hidayatullah, serta bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, Zat yang sudah memberikan kita kesempatan hidup setelah kita dimatikan sebentar. Wa ilaihi nusyur, dan nanti kita semua akan kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud Allah taala memberikan kita kesempatan hidup adalah untuk memperbanyak bekal, ya kan, mempertebal iman dan ibadah, karena itulah besok yang bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita pagi hari ini diterima oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad, kepada beliau Nabi yang agung, Nabi yang kita nantikan syafaatnya, sebagaimana kita hari ini ingat kepada beliau dengan salawat. Semoga besok hari kiamat beliau pun ingat dengan kita dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, langsung mulai ngaji ini Pak ya. Aku belum kenal maksudnya Pak ya. Langsung suruh ngisi apa ceritanya nih Pak ya. Ya, saya nama Nasir Muhammad Pak. Saya tinggal di Desa Sungai Pertam, Pondok Putra, kalau Pondok Putri di Ibrahim. Orang tahu di Ibrahim Al-Hasanah. Bapak Ibu kalau lewat jangan lupa mampir. Insyaallah kalau air putih ada lah sekarang Pak. Musim hujan. Ini kita ngaji nama kitabnya Tambihul Ghafilin. Ini Tambihul Ghafilin, karangan Syekh Abdul Aziz sama Nasruddin As-Samarqandi. Sama-sama saya pun yang baca nih juga sedang belajar menyampaikan semuanya kepada tahapan amal ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jadi maksud daripada kita ngaji, ada pengajian di mana-mana adalah untuk melahirkan amal. Karena kata alim ulama, manusia itu semuanya akan celaka. Orang yang tidak tahu itu akan celaka kecuali yang tahu, yang berilmu. Yang berilmu pun masih dalam was-was, bisa celaka juga kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya pun masih dalam was-was kecelakaan kecuali yang istiqomah mengamalkan ilmunya. Yang istiqomah pun masih perlu hati-hati, karena yang diterima adalah orang yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullun nas halikun, setiap manusia itu binasa kecuali alim. Yang alim juga binasa kecuali yang amil, yang mengamalkan ilmunya, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengar. Yang beramal itu pun masih dalam bahaya, kecuali yang istiqomah dalam amalnya. Yang istiqomah pun belum juga bisa lulus daripada murkanya Allah kecuali yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, kita ini tahapan yang mana nih Pak? Tahapan yang pertama ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan sebanyak apapun yang kita dengar dari ilmu, itu yang paling baik yang diamalkan Pak. Beli buku boleh, penuh dengan masjid nih boleh, bisa ya kan, ngerekap ilmu. Cuman mana yang paling bermanfaat adalah ilmu itu apabila kita amalkan. Kalau sekedar menyimpan, mengingat, menulis ilmu, itu sekarang tuh Facebook lebih canggih lagi kan. Tapi sama-sama kita mendengarkan untuk sampai ke tahapan amal. Dengan amal itulah kita akan bisa dipandang, diberi pahala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jadi kita wajib ibadah. Ada yang lebih wajib lagi, Pak. Apa itu? Menjaga hasil ibadah. Ibadah itu wajib, puasa wajib kan, sholat itu kan wajib, haji bagi mampu wajib, zakat itu wajib.
Itu wajib. Cuman ada yang lebih wajib lagi. Apa itu? Menjaga hasil ibadah yang namanya pahala. Karena kalau kita besok mati, secara zahir kan nggak bawa apa-apa, ya kan? Secara zahir kan nggak ada bawa apa-apa. Kain kafan yang kita pakai itu pun bukan uang kita, uang masyarakat iuran per rumah Rp5.000. Ya kira-kira itu. Dan tanah yang kita pakai di makam mayat kita itu bukan tanah kita, pemakaman umum, ya kan gitu. Jadi memang secara zahir dan nyata aslinya kalau kita mati itu nggak bawa apa-apa, nggak ada yang lengket sama sekali, nggak ada. Kalau kita punya cincin dilepas, ya kan? Kita punya jam meninggal dilepas, sepatu mahal dilepas, semua status dilepas. Memang nampak asli nggak ada bawa apa-apa, dibawa harus dilepas, tertinggal. Maka asli Bapak Ibu yang kita bawa cuma dua, syar wa khair, kebaikan atau keburukan, pahala atau dosa. Nah ini ada satu bab, saya kalau ngaji pengajian saya sambung babnya Pak, dari bab ke bab. Ini bukan dari awal, saya nyambung pengajian ya. Ada namanya babul ghibah. Jadi ada amal untuk menjaga amal biar sholat kita tetap bernilai sholat. Sholat itu kan menjadi cahaya di dunia, cahaya di akhirat. Kalau kita puasa jadi orang takwa. Kalau kita haji diharamkan disentuh api neraka. Kalau kita sedekah tolak balak semua musibah. Kalau kita zikir hati kita tenang. Itu hasil barokahnya amal. Cuman ada pantangannya Bapak Ibu. Ada pantangannya. Tidak kayak benda-benda tuh walaupun tulisnya anti pecah tetap bisa pecah. Ada beli ember anti pecah bisa pecah ada Pak? Minimal hilang, tidak mungkin anti hilang, ya kan? Setiap benda itu begitu, ada pantangannya. Mobil bagus, bannya kuat, kalau kena paku bocor juga masalah begitu Pak. No drop kuat, anti bocor. Hujan terus bocor juga ujung-ujungnya itu Pak. Jadi ada pantangan. Nah kita hindari. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menjaga nilai ibadah kita adalah babul ghibah. Saya dan kita wajib menjaga lidah dan ibadah bab ghibah. Terima kasih. Ghibah, karena banyak riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ghibah itu bisa menghasilkan kerugian, yaitu pahala kita dipindah dan bahkan mendapatkan dosa, gitu kan? Di sini ada namanya babul ghibah. Atadru anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atadru nama ghibah. Kata Nabi, tahu tidak apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza zakarta akhaka bima yukrah faqad ihtabtahu. Apabila kita membicarakan tentang keburukan saudara muslim kita, bicara keburukan aib dia yang dia tidak suka, karena itu aib dia, itu dia tidak suka, faqad ihtabtahu, maka kita sudah melakukan ghibah. Melakukan apa? Ghibah. Bicara sesuatu yang dia tidak suka. Subhanallah. Kata sahabat yang lain, ya Rasul, memang dia begitu. Maaf, mungkin bahasa kita gampangnya dia mencuri Pak. Kita omongin, atau dia punya aib di rumah dia, di kampung dia, kita bicarakan, ya kan? Maka itu namanya ghibah. Kalau itu tidak sesuai dengan kenyataan, namanya fitnah, lebih besar dosanya. Apa yang kita bicarakan tidak sesuai, ternyata dia baik-baik saja. Kita mengatakan dia tidak pernah sholat, ternyata dia sholat. Dia nggak pernah tahajud, ternyata dia tahajud. Dia tidak pernah infak masjid, ternyata dia infak masjid. Berarti itu lebih besar daripada ghibah, namanya fitnah itu sendiri Bapak Ibu rahimakumullah. Nah sekarang ini termasuk nanti ketika Ramadan yang kita sudah puasa siang harinya dengan lapar, capek dengan taraweh, letih dalam sahur, itu pun bisa hilang. Ketika puasanya itu sebelum berbuka kita mendengarkan gosip, mendengarkan ghibah, itu pahala tuh hilang. Memang itu pantangannya Pak.
Bapak Ibu sudah masak satu kambing, satu sapi utuh dimasak, banyak, satu kuali besar. Tiba-tiba ada ayam meloncat, maaf, berak di situ, pak, dari situ. Hancur nggak tempat masakan itu, Pak? Ada yang mau makan lagi, Pak? Enggak kan? Masakan besar, sapi sikok disembelih untuk acara hajatan kurban misalnya, akikah. Namun ketika masak ada ayam meloncat, dia buang kotoran di situ, cemplung. Ada yang mau makan, Pak? Pak Ustaz, kan cuma dikit, cuma segini kotorannya, sapinya kan banyak. Tidak, makan, masa iya dimakan, ada kotoran di situ kan? Tidak mungkin, tidak Bu? Iya kan? Tidak mungkin lah. Atau kita buat teh, masalah satu teko, satu ceret yang besar, terbuka atasnya, tiba-tiba ada cicak, buang kotoran, cemplung di situ. Ah, kecil kotoran itu. Ada yang mau minum itu, Pak? Ada yang mau minum? Tidak mau, walaupun cuma sedikit, karena itu perkara yang merusak, perkara yang najis. Tidak ada yang mau, Pak, buang masakan itu galau-galau. Kenapa? Ada najisnya. Jangankan untuk diminum, untuk wudhu pun tidak sah, gitu kan? Kita punya ember, ada kotoran teh cicak, dipakai wudhu, mana sah? Karena hukumnya adalah najis. Begitu juga Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya membicarakan keburukan seseorang itu bisa menghancurkan nilai ibadah kita. Ingat, yang dihancurkan bukan sholat kita, pahala kita tuh habis. Yang dihancurkan bukan puasa, puasanya sah tapi nilainya habis. Hajinya sah tapi pahalanya terpindahkan kepada orang yang kita bicarakan keburukannya. Terus yang kedua, nanti keburukan dia itu, dosa dia itu pindah ke kita, Pak. Pindah ke kita. Apa yang dosa dia buat? Maaf, mungkin berzina pernah dia buat, tidak sembahyang pernah dia buat, tidak puasa pernah dia buat, mampu nggak haji, dosanya itu pindah ke kita, pindah kepada ahli amal. Orang itu tidak beramal, kita beramal, cuman kita ingin menghinakan dia, maka tertib akhirat, pahala kita pindah ke dia, dosa dia pindah ke kita. Terbalik hukum jadi begitu. Bagaimana? Karena dalam hadis Nabi kan begitu, Pak, nggak boleh menyakiti kan? Ada dalam Bani Israel wanita yang selalu puasa siang harinya, selalu tahajud. Hukum akhirat diponis masuk neraka. Kenapa? Karena dia punya seekor kucing dikurung, tidak dikasih makan, nyakiti seekor kucing. Kalau memang bisa kasih makan, pelihara, tidak bisa dilepas. Dia sibuk dengan ibadahnya, siang dengan puasa, malam dengan qiyamul lail, dengan tahajudnya. Cuman itu kucing kan ciptaan Allah juga. Di Quran tuh, Pak, Nabi ditantang, masa Tuhan kau ini bisa menciptakan nyamuk, ba'udatan fama fauqaha. Apa guna nyamuk dibuat? Dia bilang menghina nyamuk. Dibalas balik bahasa kita, Tuhan aku tuh bukan menciptakan nyamuk saja, menciptakan langit juga bisa. Tuhan kamu tuh yang patung di Mekah tuh Lata Uzza Manat yang kau sembah, jangankan nak menciptakan langit, dia pun langit lahan tuh dia belum ada lagi, nyamuk pun tak bisa dia ciptakan. Kita tanding Tuhan gitu. Ada Allah Tuhan kami, ada patung di Ka'bah dulu kan berhala tuh, Pak, Tuhan dia. Tuhan kamu pernah buat apa, dia bilang. Hebatnya Tuhan kami Allah Ta'ala ciptakan langit tanpa bahan baku, ciptakan bumi tanpa bahan baku. Sebelum langit apa? Kan tak ada, diciptakan tanpa bahan baku. Itu Tuhan kami Allah Ta'ala. Saking hebatnya Allah, yang besar pun selesai, yang kecil pun beres nyamuk. Ada kakinya, ada sayapnya, ada apa lagi, Pak? Galau-galau lengkap, sekecil itu bisa hidup. Itu Tuhan kami Allah Ta'ala. Kalau engkau menghina Tuhan kami Allah itu, kok nyiptakan nyamuk, Tuhan kamu bisa buat apa, dia bilang. Dia menggalau-galau. Iya juga dia bilang kan, dianggap Tuhan kami sia-sia, tapi sudah punya karya. Tuhan kamu patung bisa buat apa? Terdiam, tidak bisa ngomong, Pak. Terdiam, tidak bisa ngomong. Nah, artinya makhluk itu ciptaan Allah, karyanya Allah. Bapak Ibu punya anak, kita punya anak digebuk orang, marah tak, Pak? Anak itu misalnya lahir lumpuh,
tidak bisa jalan. Kita sayang tetap kan sebagai orang tua. Kalau ada yang jewer dia, kita marah kan. Semua di langit bumi ini mana yang bukan ciptaan Allah, minta dihargai. Masa seorang yang ibadah bagus, sholat sunat terjaga, puasa tahajud terjaga, cuman dia punya kucing sampai mati tidak dikasih makan. Kata Allah, kau dengan dia kejam, aku juga kejam dengan kamu. Dia ciptaanku, kenapa disio-siokan? Nah, ketika dia menyakiti hewan pun jadi masalah. Jadi apa? Jadi masalah apa? Domba, hewan yang kita adu sekarang nih, ya kan? Ayam kita adu misalnya, ada kambing diadu, kerbau diadu, galo-galo diadu. Dalam hadis, besok di hari kiamat terbalik. Hewan itu kan ngadu kita diadu dengan sesama makhluk lain, hancurlah kita di situ. Kata Nabi SAW gitu, ada di dunia ada domba bertanduk, menanduk, domba tidak bertanduk. Maka yang tidak bertanduk kepalanya hancur. Jangan lupa ada hari kebangkitan. Besok di hari akhir dibalik. Yang dulu ada tanduk, ada tanduknya. Yang dulu ada tanduk, ada tanduknya. Maka di hari kiamat diadu balik. Sehingga yang dulu menghancurkan domba yang tidak bertanduk, terbalik hari itu domba yang sekarang bertanduk menghancurkan yang tidak bertanduk. Domba pun digitukan oleh Allah Ta'ala. Domba tidak punya akal ada Pak. Tapi dia sudah menghancurkan, karena menghancurkan karyanya Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jauh daripada itu Pak. Kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya sepupu, kita punya tetangga, ya, manusia, yang mana kata walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan makhluknya yang namanya manusia Pak. Langit itu besar, bumi itu luas, indah. Tetaplah manusia itu hebat dalam pandangan Allah Ta'ala. Khalaqtu biyadi, kata Allah, aku ciptakan dengan tanganku. Jangan disakiti, jangan dibicarakan keburukannya. Dalam hadis yang lain Pak, satu manusia itu kalau dia maksiat, langit, bumi, lautan, tanah itu ngomong, ya Allah kami nelan dia ya Allah. Kata langit, ku impit dia. Kata bumi, ku sedot dia. Kata Allah, ku tarik dia. Kata Allah, jangan. Tapi dia sudah maksiat, aku masih nunggu taubat. Oh, dia itu ciptaan, aku bukan ciptakan kamu. Gimana kalau ibu punya buat kue, ya kan? Lalu buat kue sungguh-sungguh Pak lah, capek lah, bermodal lah. Tiba-tiba datang orang diambil, dibuang kue itu, marah tak Bu? Lah minimal dibeli ya kan. Kalau dibagi itu kan karya kita. Berapa biayanya? Paling 10.000, 50.000. Manusia itu berapa biayanya? Harga mata dia itu berapa? Harga ginjal dia itu berapa? Harga mata dia berapa? Kaki dia berapa? Tidak terhingga harganya Pak, ya kan? Katanya ginjal 1,5 M, enggak Pak? Itu kata orang kan. Jantung berapa? Ini mah belum sifat mendengarnya. Kalau HP itu tidak bisa dengar, HP rusak. Apa gunanya HP tapi tidak bisa untuk ngomong? Kita dikasih lidah kok dari lahir sampai sekarang bisa ngomong sebanyak-banyaknya. Kalau HP tidak keluar suara, kita buang. Kuping kita tuh ada kuping, ada bisa mendengarnya pula Pak yang mulia. Maka begitu mula, maka Nabi sangat melarang untuk membicarakan keburukan seseorang, karena manusia itu produk terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipegang di situ Pak. Sehingga di sini kalau misalnya bulan Ramadan ada yang tidur di masjid untuk siap sahur kan, tidur di sini Pak, pakai sarung, lalu terbuka sedikit sarungnya, tidak galau-galau, terbuka sedikit. Apa tugas kita Pak? Nutupi tak? Atau kita buka langsung galau-galau? Tutup dah Pak? Iyalah, ngapa? Nanti dia malu. Nah, kalau perkara itu pun wajib kita, kalau itu keburukan bagi dia, kalau dibuka tidak ditutup nanti dia malu. Itu pun wajib kita tutup. Lalu kenapa seseorang yang punya aib malah kita sebarkan? Karena mempermalukan dia juga. Iya Pak. Maka kata alim ulama di sini teguran keras Pak. Aneh, manusia punya harta dipegang kuat-kuat, tidak boleh pindah ke orang, ya kan? Karena dia sudah capek mengumpulkan duit. Jangan sampai dicuri orang, jangan sampai dirampok, jangan sampai
Kadang-kadang dia tidak mau sedekah juga, tahan mengumpulkan. Aneh, harta tu dikumpulkan, nggak mau dia pindahkan ke orang, tapi dengan mudah dia memindahkan pahala dia ke orang lain. Apa memindahkan pahala? Dengan menghibah, membicarakan keburukan orang. Bayangkan tuh Pak, duit dia tuh yang kalau diberikan makan cuman untuk mengenyangkan perut, sedangkan pahala tuh menyenangkan Allah. Duit yang nilai kecil dia tidak berani, tidak memindahkan ke orang, sedekah tidak mau, diambil orang tidak boleh, ya tak tuh, nunggu aku mati jadi warisan. Tapi anehnya dengan mudahnya dia mengirim pahala dia kepada orang lain. Dengan cara apa? Menghibah itu sendiri. Maka kata Nabi, besok hari kiamat ada orang bawa gunung, bawa pahala sebesar gunung Pak, banyak dengan pahalanya, sedekahnya banyak, salatnya banyak, puasanya banyak, tapi muflis, dia menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Memang dia bawa pahala banyak, waqad syatama hada, tapi dia dulu pernah ngejek, belum minta maaf. Dia pernah mukul, belum minta maaf. Dia ngadu domba, belum minta maaf. Dia menfitnah, belum minta maaf. Dia menghibah, belum minta maaf. Sehingga pahala puasa, sholat seperti gunung dipindahkan kepada orang yang dia sakitin. Kalau pahala dia habis kayak mana sudah? Sedangkan dia menghibah 3 kali, 4 kali, 5 kali, baru menghibah sekali saja pahala dia habis dipindah ke dia. Masih ada dosa 4 hibahnya lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka dosa tidak ibadahnya orang yang kita hibah dipindahkan kepada kita yang ahli ibadah. Wal iyadu billah. Maka kita disuruh baca Quran, suruh zikir, suruh amin lidah kita ini, biar lidah kita terjaga dari hibah di antaranya itu sendiri. Kenapa saya minum obat? Supaya sembuh penyakit saya. Ya kan? Kenapa saya minum obat? Supaya sembuh. Kenapa diurus? Supaya sembuh. Kenapa kita disuruh zikir? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kurang zikir bahaya, jadi orang nifak. Suruh baca Al-Quran sehari 1 lembar, 2 lembar, minimal 6 bulan khatam, agar lidah kita tuh berisi zikir, berisi kebaikan, sembuh dari riba. Tanya ibu, tanya diri kita, ibu punya jilbab mahal, jilbab mahal, harga 500.000, boleh nggak dibuat lap? Boleh nggak? Nah kan, baju kondangan dibuat lap, boleh nggak Pak? Ada boleh lah Pak Ustadz, itu baju mahal tuh, jilbab mahal masih buat lap. Sama, kalau kita pagi sudah berzikir, sudah elok nyebut nama Allah, kenapa sore mencaci hamba Allah? Karena cocok tuh. Itu seperti apa? Barang elok dibuat dak elok. Jilbab dibuat lap, tidak bisa. Ini alas masjid nih, sajadah. Boleh nggak buat alas kaki Pak? Ada yang berani Pak? Tidak berani kan? Ya kan? Ada Quran yang koyak dan cecer, kita ambil, kita injak. Ada yang berani Pak? Ada berani itu kan? Tidak dong? Tidak berani. Kalau berani berubah jadi kerau. Bahaya. Bapak Ibu rahim, karena tempat kemuliaan. Sekarang kita belajar baik, teruskan kebaikan. Maka ketika seorang itu ghibah, maka itu menjadikan amal dia baik. Di sini ada cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan balagha anna imra'atan anna qasiratan dakhalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kharajat. Nabi dulu kedatangan tamu Pak, seorang wanita, maaf, tubuhnya tuh pendek. Ketika dia sudah keluar, sudah meninggalkan Rasulullah SAW, ibunda Aisyah, istri Nabi mengatakan, maksaruha, wah orang tuh pendek nian, benar nih, tidak umum, tingginya tidak umum, pendek nian, ngomong itu Pak. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, engkau sedang menghibah dia. Kata ibunda Aisyah, maqultu ila mafiyah, tapi kan memang dia pendek ya Rasul, gitu kan? Memang itulah adanya. Coba panggil dia, dia suka nggak dipanggil kayak gitu, dibilang pendek? Nggak suka, itu namanya riba sudah. Sekarang yang nyiptakan tinggi siapa? Allah. Yang nyiptakan pendek siapa? Tanya dia sebenarnya pengen pendek enggak? Tidak lah, itu kan? Tidak kira-kira tuh Pak. Tapi kan dia bukan kehendak dia, kehendak yang menciptakan dia. Nah, adanya dia ujian bagi kita. Allah Ta'ala
nampaknya dia kurang dalam tubuhnya, kita jangan kurang dalam ucapan. Memang Aisyah badan dia pendek, tapi kayaknya jelek, tapi ucapanmu lebih bahaya tentang pendeknya dia itu sendiri. Pendeknya dia tidak dihargai. Ucapan engkau mengatakan dia pendek menjadikan engkau enggak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dia pendek jelek, tapi yang paling jelek adalah ucapanmu yang mengatakan dia itu pendek. Ini Nabi menegur orang-orang hebat di zamannya, Bapak Ibu. Menegur istrinya tercinta, enggak dibiarkan, bukan dibubuin namanya. Jangan bilang kayak gitu ya Rasul, tapi kan memang asli dia punya kekurangan itu. Kalau dia dengar tidak suka tuh namanya ghibah. Kalau dia dengar dia suka tidak masalah, sudah viral lah. Nah, kalau orang tua memang suka dipanggil itu, Pak, namanya Abdullah, bapaknya ngasih namanya Abdullah, lah dikekah sudah, buat kurban sudah, lah mau bergaul dipanggil bedul, berubah namanya dah, Bu. Tapi dia udah marah, tidak masalah, asalkan dia tidak ada marah, tidak apa-apa dia marah. Ada orang di daerah Sulawesi sana, saking nakalnya, Pak, digelari iblis. Digelari apa? Iblis. Tapi dia tidak marah, ya tidak masalah. Tiba-tiba dia tobat. Apa kata orang kampung? Iblis masuk Islam. Iblis masuk apa? Iblis masuk Islam. Kalau dia tidak marah, tidak masalah. Pembahasan ghibah adalah kalau kita seseorang membicarakan seseorang yang dibicarakan itu tidak suka, walaupun itulah nyatonya, Pak. Ada orang yang kurang hartanya, ada orang yang kurang kepintarannya, ada orang yang kurang jasadnya, ya kan? Kembali kepada Sang Pencipta. Memang dialah yang menciptakan. Kalau maunya kita kan, maunya kita ini adalah kaya, ya Pak, tinggi, ya Pak, putih, ya Pak, mata biru, ya Pak. Bapak yang punya bini kau, pengen tak punya bini orang Eropa, Pak? Pengen apa tak? Pengen apa ya? Namanya keinginan, takdir dari catatan mati dari Allah, jodoh dari Allah. Jangan sampai ada pula ngino apa yang kita dapat, bisa bercerai keluarga itu, Pak, ya kan? Nengok TV itu, seandainya biniku kayak dia, yang dengar tuh, Bang, kita cerai, Pak, cerai. Jadi masalah, kira-kira, Pak. Nah, sekarang sama di antara tanda orang beriman itu dia tidak menyukai apa-apa yang tidak disukai saudaranya, dan dia menyukai apa-apa yang ada dalam dirinya juga ada dalam saudaranya. Itu tentang ghibah itu sendiri. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau itu melakukan itu sebagai ibadah, langkah apa kita ambil, maka kita minta maaf pada kita, ada yang hal tadi kita bagi kita lah. Ya. Ya, kalau kita sudah melakukannya, ini penting, Pak. Jangan malu untuk menyelamatkan pahala kita. Jangan malu, Pak. Inilah indahnya Islam. Habis sembahyang ada salam-salaman, habis Jumatan ada salam-salaman. Ada salaman ada Jumatan? Tidak ada. Langsung balik kalau Idul Fitri ada salam-salaman. Nah, beruntun negeri itu. Memang Pak, wajib minta maaf. Wajib minta maaf, Pak. Dan tertib agama, barang siapa sudah minta maaf tidak dimaafin, maka yang salah pindah kepada yang tidak maafin itu sendiri, Pak. Nah, kata Allah, kalau engkau tidak maafin dia, jangan salahkan aku, kau pasti punya dosa dengan aku juga, aku tidak bakal maafin. Nah, iya Pak, kira-kira itu, ya kan? Maka maaf, ya teorinya, Pak, yang salah minta maaf, yang disalahin memaafkan. Ngomong langsung. Memang kalau kita azkar, karena besarnya dosa ghibah itu harus ngomong langsung, Pak. Bang, aku minta maaf yo. Minta maaf apa? Adalah, tidak bilang. Aku bilang kemarin pendek nih, bilang. Ngomong gitu, Pak.
Paham itu Pak ya? Memang berat tuh Pak. Tapi daripada dosa kita, dosa dia pindah ke kita, amal kita pindah ke dia, habis. Nah dalam hadis di Al-Quran, barang siapa bisa merubah kebaikan dia jadi keburukan dia jadi kebaikan, maka Allah badil sayyatul hasanat, dirubah dosa dia jadi pahala. Ini Quran 720 kan, orang yang mampu merubah buruk jadi baik, dia salah tuh buruk, lalu dia minta jadi baik, ketika dia minta maaf itu Allah kembalikan jumlah pahala dia. Pahala yang kita zolimi tadi, kita ejek, pindah dah, itu sedekah Allah untuk dia. Allah kan maha kaya dah. Allah tak pernah miskin kan. Tengok hujan nih, kata orang hujan itu dari laut disedot naik ke langit. Tapi ngapa bisa banjir ya dah? Memang itulah airnya, tapi kan bertambah itu ya. Tiap bayi lahir punya mata dua. Dari Nabi Adam sampai sekarang, stok mata di gudang kekayaan Allah tak kurang sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kalau kita tuh tidak tahu lagi orangnya mana, ini doanya tuh, astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Doa ya Allah, ampuni aku, juga ampuni semua orang-orang beriman, baik yang pernah aku sakiti ataupun tidak. Mintakan ampun untuk dia kepada Allah Ta'ala. Itu sebagai penghapus salah kita dengan dia. Kalau dia sudah meninggal, tidak bisa minta maaf dah, orang sudah mati masalahnya, maka kita mewakili dia mohon ampun kepada Allah. Sama kita pernah ngambil duit orang zaman dulu, misalnya 100.000, zaman kepepet dah Pak, maling, wajib dikembalikan. Orang sudah meninggal, tak tahu lagi di mana. Ingat pula, sekarang yang kau ambil tu cuma 100.000, hari kiamat bisa bertukar dosa sebesar gunung. Gimana cara minta maafnya? Kita sedekah 100.000 atas nama orang yang kita ambil uangnya itu Pak. Jadi kota masjid, ya Allah, ini 100.000 niat aku untuk sedekah atas nama orang yang dulu aku pernah ambil duit dia. Itu caranya Pak. Nabi mengingatkan, selesaikan urusanmu di dunia, karena selagi dinar dan dirham masih laku, selagi rupiah masih laku, akan ketemu yang namanya zaman akhirat. Ketika itu sidang di mahkamah Allah, namun uang, pangkat dan kedudukan enggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah pahala dan dosa saling tukar-tukaran di sana. Maka mumpung sekarang dia minta berapa bayar, asalkan dia mau memaafkan kita. Karena besok di hari kiamat tuh ada orang Pak punya dunia ini berupa emas, mataharinya emas, bulannya emas, langitnya emas, sanggup dia tukar. Ambillah duniaku berupa emas untuk kau, aku minta sikok pahala. Tak bisa, karena kalau nanti Allah sidang di mahkamah akhirat, kurang sikok pahala, batal ke surga, cemplung ke neraka. Sekarang pahala itu murah sekali, asalkan mau, asalkan ke masjid satu langkah naik derajatnya. Besok di akhirat, di Quran, yauma yafirul mar'u min akhi, kata anak, Pak, jangan panggil-panggil aku lagi anak Pak. Jangan minta pahala aku pun lagi tegang sekarang Pak, belum ditimbang lagi surga apa neraka. Kata ibu bilang sama suami, Bang, jangan panggil aku nanti ya, aku lagi butuh pahala juga, jangan minta. Hari itu tidak bisa. Masing-masing apa? Mengkhawatirkan dirinya masing-masing menjadi raja di surga atau bahan bakar nerakanya Allah. Di mana hitungannya? Bukan duit, bukan gagah. Hitungannya pahala dan dosa. Mana yang dia bawa banyak. Baru hari itu manusia menyesal. Kenapa dulu tidak pengajian? Kenapa dulu tarawih tinggal sekali? Kenapa dulu puasa batal sekali? Kenapa dulu ketika Jumatan kotak lewat aku tidak berani ngisi? Takut ngisi kan Pak? Takut. Pokoknya takut, tidak berani ngisi, tidak berani. Itu kan menyesal. Dalam hadis bahkan kurang sikok zikir. Habis sembahyang bilangnya subhanallah. Berapa kali Pak? 33 kali dah. Itu berpahala haji Bapak Ibu, berpahala haji. Yang kita anggap sepele itu,
Kalau duit dihitung harus pas. Kalau tasbih biarlah kurang lebih tidak apa-apa kata gitu lah. Kalau duit jangan kurang ya. Jangan apa? Jangan kurang. Besok yang tasbih habis sembahyang tuh 3 kali kurang sih kok. Nyesalnya minta ampun. Tidak ada penyesalan ahli surga ke dalam surga kecuali teringat ada satu waktu yang dia lewati tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang mungkin kita anggap capek ibadah ini misalnya. Nah, Ramadan lagi, Ramadan. Wah, tarawih lagi, sahur lagi. Kejenuhan kita tuh mungkin itu semua adalah kerinduan ahli kubur, Pak. Yang sekarang lah mati tuh, yang sekarang lah mati, kemarin lagi, 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, semua berangan-angan kayak gitu nih, Pak. Kalau aku dulu masih hidup, lah nampak di kubur tuh surga neraka, nah sudah, aku tidak bakal lagi alpa dalam ketaatan. Tapi itulah mati masalahnya. Tak boleh lagi lah kontrak. Itu kontrak pertama, kontrak terakhir ada kontrak kedua masalahnya. Tak ada kontrak kedua. Kau hidup cuma sekali inilah, Pak. Maka tak ada waktu kita untuk iri hati, tak ada waktu kita nak dengki, tak ada waktu kita nak berbuat salah, tak ada waktu karena singkat masalah itu sendiri. Maka ghibah tadi, sekarang ini banyak banyak siaran televisi. Menjelang buka puasa bukan dengar ceramah, dengar apa? Gosip selebritis. Itu Pak, ini juga apa namanya? Saya tuh mungkinlah lebih 10 tahun Pak sebelum megang HP ini, rumah saya tidak ada TV Pak. Mobil saya dua Pak. Saya nggak ada TV di rumah Pak. Sebelum ada HP Android ini juga kita nggak ada TV di rumah. Bukan tidak mau beli TV, bukan tidak bisa beli, bukan. Ingin menyelamatkan amal. Ingin menyelamatkan, masih banyak gawe lain. Apa? Baca Quran. Masih banyak gawe lain apa? Berzikir. Apa gawe lain? Bantu bini di dapur, ya Pak. Masih banyak gawe lain itu, masih banyak daripada duduk dengarkan berita tapi isinya gosip galau-galau, tidak jelas. Secara otomatis pahala kita hilang secara tidak sengaja. Padahal mau nak haji itu nunggu 10 tahun, hitungan detik hilang pahalanya. Kau masjid subuh ke masjid kau capek lah, ngelawan ngantuk, ngelawan hujan, ngelawan dingin, ngelawan malu galau-galau, hitungan detik ludes tuh pahalanya. Kenapa? Kita tidak bisa menjaga telinga kita daripada riba atau lidah kita daripada ribah itu sendiri. Kata Allah, fa'arid anhum. Kalau ada orang ngajak bicarakan keburukan tetangga, bilang permisi yo, aku nak menyelamatkan amal aku. Kau lanjutlah, aku balik. Aku Pak Ustaz, tapi kan itu kawan, tidak enak aku tinggal. Nanti Allah akan tanya, kau menghormati kawan atau menghormati aku, mana yang lebih kau takutin? Habis itu Pak. Apakah kau tidak tahu Allah itu melihat engkau, mendengar engkau bersamamu? Alimun bidzati sudur, isi hatimu pun direkam oleh Allah. Kenapa engkau lebih menghormati saudarimu, saudara bicara keburukan daripada bicara kebaikan? Kalah itulah yang ada itu Pak. Kalah. Maka fa'arid anhum wa'arid anil jahilin, berpaling, tinggalkan demi selamatnya amal. Kita tidak usah benci Pak. Ingat, kalau ada orang yang salah, yang dibenci bukan orangnya, kesalahannya saja. Lalu siapa yang boleh bicara keburukan? Nah itu pula, itu kan ada Pak. Ada yang boleh bicara. Seperti ulama membicarakan keburukan untuk biar masyarakat tahu mana betul mana salah, atau saksi di kehakiman. Nampak dah kau dia maling. Dan nampak aku udah enak ngibah pula dari itu kan. Tak boleh itu. Hari itu dia wajib ngomong, memang dia yang maling, aku nampak. Itu sendiri, itu ada tokoh-tokohnya yang memang dia punya gawe itu, dia kerja dia memang itu, maka Allah mengizinkan. Selebihnya secara umum tidak usah, tahan stop. Memang enak Pak. Di hadis gitu kan, ngomongin orang tuh kayak makan daging Pak.
Dan Nabi gitu kan, datang orang, lidah kok berdarah, kok ada daging di gigi kau baru makan daging ya? Ya Rasul, dan 2 hari tidak makan, ngap dia belum makan daging, itu nampak ada dagingnya. Tidak ada ya Rasul, kami pun puasa hari ini ya Rasul, kenapa dia belum makan daging? Itu ada giginya, ada darah dan daging di gigimu. Nah kata Nabi, tidak ada ya Rasul, berarti kamu sudah membicarakan keburukan saudaramu seperti makan daging. Enak makan apa Pak? Lontong apa daging Pak? Bapak kalau kondangan ada prasmanan milih mana? Sayur apa daging? Daging lah Bu. Sikap berdua daging itu. 3 sampai yang prasmanan tekor itu kan, tamu 1000 yang diundang baru datang 200 daging lah habis sehingga orang ambil 3 daging itu salahnya kan. Maka memang ghibah itu enak karena seperti makan daging, memang enak, tidak terasa Pak, tapi seperti makan daging. Nabi mengatakan seperti itu, tapi kita kan bisa mengontrol diri kita, maka perbanyak zikir, baca Quran, diistiqomahkan lagi, habis sembahyang zikir walaupun sibuk tetap berjalan, ya kan? Itu nanti akan memberikan power dalam diri kita untuk mengurangi bahkan menghilangkan ucapan buruk itu sendiri. Memang kalau kita sudah lepas baca Quran, lepas kalimat zikir, sudahlah pelong-pelong, tidak bisa lagi terjaga lidah kita. Kembali kepada Quran, baca sehari selembar, jadilah zikir pagi, sore, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10 kali, selawat 10 kali, istighfar 10 kali, habis subuh, habis asar. Nah, itu karena kalau 10 kali istighfar berpahala 100, sudah Pak. Nah, 100 itu diampuni dosa. Habis sembahyang kita baca Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Apa kata Nabi? Dosamu diampuni walaupun sebanyak air di lautan. Tuh baru bacaan Pak. Tapi baca 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau dibaca, kalau tidak sudah kan? Itu menghapuskan dosa sebanyak, kalaupun dosa kita sebanyak lautan sekalipun. Kata Allah, aku ini kurang baik apa lagi hambaku. Kau bawa dosa setinggi langit, asal kau minta ampun, aku bawa ampunan setinggi langit juga. Aku kurang baik apa lagi? Kalau kau bawa dosa selebar bumi itu penuh dengan dosamu, asalkan kau masih manggil aku, ya Allah minta ampun, aku siap datang bawa ampun selebar bumi juga. Yang penting jangan tinggalkan aku bebakaran. Nah, Allah segitu tuh kurang baik apa lagi? Nah, baik ya Pak. Nah, kalau sudah baik, hanya Allah salah datang, hanya Allah salah datanglah ke masjid kan? Nah, datanglah karena Allah kurang baik apa lagi? Nah, salah kita setinggi langit penuh lagi dengan salah kita penuh baunya. Kata Allah, asalkan kau mau manggil aku ya Allah, astagfirullah, tenang, aku siap ngampuni juga sebesar bawa ampun sebesar itu juga. Karena sesungguhnya dosamu itu tidak akan menurunkan derajatnya Allah sama sekali. Dan seluruh ibadahmu pun seluruh dunia kayak Rasulullah. Bayangkan Pak, semua manusia kayak Rasulullah, gimana amannya dunia juga. Itu pun mazada fi mulki syai'a, kata Allah, sesungguhnya kehebatan Allah itu tidak nambah sedikit pun. Dan sebaliknya, maaf, kalau seluruh manusia kayak iblis, semuanya kejahatannya sekelas iblis, seluruh manusia dari timur, barat, utara, selatan. Apa kata Allah? Ma naqasa fi mulki syai'a. Dosa kalian semua wahai makhlukku tidak akan menurunkan hebatnya Allah sama sekali. Kalau itu baik itu kembali kepada engkau, kalau itu buruk kembali kepada engkau. Allah ya tetap Allah, tetap maha hebat, tetap maha kaya, maha segala-galanya. Di balik kita ini ada malaikat Pak yang sudah taat super jumlah malaikat. Dan kita banyak mana Pak? Banyak malaikat kita mati malaikat tidak. Tiap kita ada 2 malaikat minimal. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sudah ada yang menggembirakan Allah. Jangan sampai kita nih
Malaikat banyak, iblis cuma sikok. Ngapo ngikut dak dong ikut malaikat beda ya, Pak ya. Ngapo dak niru sifat malaikat baik la ya'sunallaha ma amaruhum. Sudah, sekarang kita nak berdamai dengan Allah, datang ke pengajian, datang ke masjid, senang dengan Ramadan, senang dengan amal baik, itu cara kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan lain? Nah, saya mau tanya. Mas. Kalau kita anak kita sendiri ya, kalau kita marahin dia disinggung, kan kita kebaikan dulu dia. Jadi dia marah. Jadi dia marah, dia kan nggak mau lagi ke rumah. Jadi itu hukumnya macam mana pahala kita? Atau macam mana? Yang dia marah gimana kita? Nah, ini itu tidak ada salah, tidak tuh Bu, tidak ada salah, tidak ada salah. Jadi dipahami. Jadi kesalahan di sini itu adalah dia tuh cacat badannya. Kita panggil misalnya, maaf si pendek, ya Pak, ya kan? Itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau dia tuh melanggar perintah Allah, tidak mau sembahyang, tidak mau berkerudung, itu kita wajib negur dia. Namanya dakwah. Kita tidak ada salah, tidak do. Kamu sholat nak, jangan tidak sholat. Nanti kalau kau tidak sholat, nah, hidup ini tidak ada berarti sembahyang. Itu orang tua wajib. Termasuk wajib menceritakan itu adalah orang tua kepada anaknya, nabi kepada umatnya, guru kepada santrinya. Itu wajib sampaikan. Tidak ada dosa dah tu. Subuh anak belum bangun, bangunkan. Ngapa tak sembahyang? Zuhur ditanya, balik sekolah, nak tadi zuhur di mana? Tanya tu wajib Bu. Jangan tanya lah makan belum, nanti tanya tadi zuhur sembahyang beda. Oh sembahyang mak, balik sekolah di mana? Di masjid anu. Dekat dengan siapa sembalangnya? Sama anaknya Pak Abdullah. Telepon, benar tadi anak aku sama Bapak sembahyangnya? Yo, tanya tu Pak. Tadi asar kita tidak dapat dia sembahyang di rumah, tanya tadi asar di mana sembahyang nak? Itu hukumnya wajib, bukan tidak, wajib. Anak yang sudah umur 7 sampai 8 tahun, orang tua wajib nyuruh dia sholat. Berarti kalaulah lewat 10 tahun, wajib kita tahu dia sudah sembahyang. Nampak dengan nampak dia sembahyang, kalau tidak nampak wajib bertanya. Wajib. Pak Isa baru balik dari mana nak? Dari kawan. Lah sembahyang Isa belum? Kalau belum sembahyang. Hukumnya wajib tanya itu. Jangan sampai lewat. Bapak tahu tak? Tak sembahyang sekali dosanya berapa? Pernah dengar Pak? Sekali tak sembahyang tu dosanya berapa? Dalam riwayat sikok sembahyang ditinggalkan Pak, itu nanti kena marah, dihukum di neraka itu selama 28.800.000 tahun. Tolonglah percaya dengan yang saya sampaikan itu Pak. Man taraka sholata hatta madha waqtuha utiba fin nari hubba. Satu sembahyang tertinggal, ya kan? Apa namanya, dia kalau tidak segera diqadha, diselesaikan sikok sembahyang itu menjadi sebab dia di neraka selama 28.800.000 tahun. Itu hitungannya tuh Pak. Ustaz kok lamonian? Kayak kan cuma 2 rakaat subuh kok lamonian? Yang kau langgar itu bukan peraturan RT. Yang kau langgar bukan peraturan negara. Yang punya dunia akhirat yang kau langgar itu masalahnya. Itu di situ bukan lihat sholatnya, yang nyuruh sembahyang bukan lihat sholatnya ditinggal. Yang nyuruh sembahyang itu siapa? Allah. Siapa Allah? Yang negakkan langit tanpa tiang. Itu masalahnya itu. Bukan 2 rakaat subuh itu mudah, cuma 2 menit. Itu yang nyuruh siapa? Gitu kan. Ada anak kecil disuruh harus berangkat. Kenapa? Bapak hanya beli garam. Mak yang nyuruh jadi wajib, mewakili Allah. Kalau nyuruh tetangga tidak wajib. Kalau mak yang sama-sama suruh beli garam, kalau tetangga yang nyuruh bisa nanti, bisa besok. Kalau mak yang nyuruh jangan ditunda, bahaya. Emak sakit hati, batal hidupmu. Bangunlah Ka'bah 1000 biji, tetap tidak ke surga. Kenapa? Mak sakit hati. Kau buat Ka'bah dengan tangan, kau buat 1000 Ka'bah, tetap tidak bisa ke surga kalau mak sakit hati. Sama-sama disuruh beli garam, tapi yang nyuruh kawan, bisa tunda besok. Kalau mak mana boleh, sekarang harus berangkat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Sembahyang segera laksanakan, perintah mak bapak segera perintahkan. Soal gitu
Bu, kalau kita lah punya anak lah tua, anak kumpulkan kalau nak dulu mama bapak lah masih muda cari kerja untuk kamu, sehingga mungkin kurang banyak nak ngaji. Sekarang kami lah tua, kamu yang kerja, mak bapak nak ngaji, yo gantian cari makan, sudah Pak. Cari makan. Jangan jadikan kami pembantu di rumah tuh, bilang. Kasih tahu tuh Pak, biar kita tuh mungkin masa muda kurang waktunya diselesaikan di masa tua. Anak tuh suruh kerja gantian, bapak tak boleh ngomong, aku suruh ngomong ke dia, kumpulkan kalau ngomong kalau itu kan. Jangan sampai kita siang lah kerja sampai tua kerja. Nah kapan istighfarnya kalau gitu, kapan nak khatam Qurannya kalau gitu? Kacau, kita mati dia rebutan harta kita tak ada yang doakan. Paling nanti nunggu Ramadan setahun sekali doakan, ya kan? Jangan nak doakan foto mak sudah tak ada lagi di rumah tuh tadi mana, bahkan di rumah baru dia. Foto presiden ada, foto mak dia tak ada. Foto bupati ada, bagaimana foto mak dia tak ada di rumah tu. Itu dudukkan. Maka suara kebaikan wajib tersampaikan kepada darah daging kita. Jangan sampai nanti darah daging kita menjadi bahan bakar nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak yang lain? Lah jam 6 lewat. Lah balik kita. Cukup? Doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihdina wa ihdi bina wa ihdi an-nas jami'an waj'alna sababan liman ihtada wa waffiqna ya Allah lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal fi'li wal 'amal wal yadi wal اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينك رادا جميلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, mudahkan ibadah kami, tolong jaga pahala kami, beri taufik untuk berbuat baik kapan sampai kapan ya Allah. Tolong jaga pahala ibadah kami ya Allah, jaga badan daripada maksiat dan dosa riba dan lalai ya Allah. Mudahkan untuk berzikir kepada sebanyak-banyaknya, mudahkan kepada Quran sebanyak-banyaknya, mudahkan datang ke rumah sesering mungkin ya Allah. Ya Allah, jangan pernah tinggalkan kami, jangan pernah lupakan kami, jangan pernah Engkau tolak amal-amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami husnul khatimah, berikanlah kami husnul khatimah ya Allah. Tolong jaga ibadah kami, adapun harta kami dan kami dibagi pada anak cucu kami ya Allah. Tinggallah pahala bersumber jaga dunia dan akhirat ya Allah. Mereka yang hari ini memberikan makan, memberikan air minum ya Allah, hilangkan dahaga ketika sakratul maut ya Allah. Hilangkan lapar dan haus di alam barzah sampai hari kiamat ya Allah. Hilangkan huru hara akhirat ya Allah. Mereka yang mendatangi rumah menjadikanlah tetangga yang mulia dunia dan akhirat ya Allah. Makmurkan keluarganya, makmurkan hubungan akhirat ya Allah. Anak-anak kami yang sudah taat istiqamah dan belum taat, tolong sadarkan mereka ya Allah. Cucu kami yang sudah taat ya Allah, tolong jaga ketaatan mereka dengan mereka ya. Jaga daripada zina, zakat daripada narkoba, kontrol ibadah semua kemaksiatan ya Allah. Jadikan mereka adalah raja yang sudah bukan bahan neraka ya Allah. Ya Allah, mereka yang belum sadar tolong sadarkan, jangan jadikan anak dan negara kami bahan bakar neraka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.